Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum min dzunubikum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang bahagia ini, di mana merupakan sebaik-baik hari di hari-hari yang lainnya, hendaknya kita senantiasa untuk bersyukur memuji nama Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan kasih sayang Allah lah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita untuk menuju masjid rumah Allah yang sangat Allah cintai ini. Maka sepatutnya kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya daripada makhluk yang lainnya. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari api, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Namun makhluk yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Maka hendaknya kita bersyukur. Wa ista'azzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan azab kepada kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Salawat serta salam senantiasa lisan kita selalu basah dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita sebagai umat beliau yang mungkin selama ini kita berkata mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita hitung berapa kali kita bersolawat kepada beliau dalam sehari? Pernahkah kita merasa tidak pernah bersolawat kepada beliau dalam sehari? Pernahkah kita rindu akan kecintaan kita kepada beliau, ingin bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai makhluknya yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam korbankan jiwa dan raganya, hartanya, kedudukannya, tenaganya, sampai beliau pernah luka di pipi beliau karena perang di waktu perang Uhud demi membela umatnya, demi membela kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka hendaknya kita senantiasa untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula khatib senantiasa berwasiat kepada diri khatib pribadi secara khususnya dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Meskipun kita berada di tengah-tengah pasar, di sawah, mungkin di kantor kita, di tempat kita bekerja, maka senantiasalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mencari sesuatu yang indah di muka bumi ini. Banyak di antara kita yang mengorbankan waktunya untuk mengambil suatu yang berharga di muka bumi ini. Kita sering mengorbankan tenaga kita dari pagi hingga sore, hingga malam, hanya untuk mencari dunia. Yang dunia ini tidak lebih di hadapan Allah hanya seperti seekor sayap nyamuk. Pernahkah kita berpikir bahwa kehidupan kita di muka bumi ini hanya sementara? Pernahkah kita sebentar duduk setelah sholat kita, kemudian bermuhasabah atas kehidupan kita ini? Amalan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup? Apa bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Jalla wa'ala? Adakah kita pernah berpikir untuk menambah keimanan kita? Adakah kita pernah berpikir untuk menginfakkan tenaga kita, waktu kita, kekuatan kita, harta kita
untuk di jalan Allah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Tentu setiap ada awal ada akhirnya. Sering kita melihat sebuah perlombaan, ajang perlombaan, ada awalnya tentu ada finishnya. Begitupun dengan kehidupan kita ini. Tentu kita suatu saat akan menjumpai kematian. Kapan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat maut pun tidak mengetahui kapan ajal itu bisa menjemput kita. Apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini? Memperbanyak bekal agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dihadapkan di hadapan Allah Raja yang sebenar-benarnya. Tidak ada orang lagi yang berani menentang Allah di saat itu. Lisan kita dikunci, anggota tubuh kita berbicara, membicarakan dosa-dosa kita yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Pernahkah kita berpikir bahwasanya kita akan menghadapi kematian? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berapa kali telinga kita ini mendengar pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Fulan bin Fulan. Berapa kali pundak kita ini menggotong jenazah orang lain. Sering orang tua mengharapkan anaknya bisa tumbuh dewasa, bercengkraman bermain dengannya, namun anaknya dahuluan daripada orang tuanya. Sering kita melihat orang yang terkapar sakit, namun yang meninggal dahuluan ialah orang yang sehat. Pernahkah kita berpikir bahwasanya kematian ini akan datang kepada kita? Dan kita akan menjadi orang yang rugi tak kala kita meninggal, kemudian tidak ada bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun nafsin za'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selagi kita hidup ini, manfaatkan hidup kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Jangan kita terpesona dengan keindahan dunia yang kita miliki saat ini. Jangan kita terlena dengan kedudukan kita saat ini. Jangan kita tertipu daya dengan kemanisan dunia, namun nyatanya dunia ini bisa membawa kita ke dalam neraka. Pernahkah hati kita ingin untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berdoa di sujud kita? Kita berlama-lamaan dalam sujud kita, menangis di hadapan Allah agar Allah masukkan ke Jannatul Firdaus, ke surganya Allah yang paling tinggi. Sering di antara kita mungkin berdoa hanya meminta dunia. Hanya meminta, ya Allah luaskanlah rizki kami. Pernahkah kita meminta, ya Allah jadikan hambamu ini penghuni surga? Simaklah hadis Nabi SAW tentang surga yang paling rendah. Inni la'alamu akhiru ahlun nari huruja minha wa akhiru ahlul jannah duhulal jannah. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini diberikan oleh Allah pengetahuan bahwasanya ada seorang penghuni neraka yang keluar dari neraka, penghuni yang terakhir dari neraka keluar seorang pemuda dalam keadaan merangkak, rajulun habwan, merangkak dia keluar dari neraka, tubuhnya sudah terbakar disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Izhab," kata Allah, "engkau pergi. Fadkhulil jannah," engkau pergi masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tadi merangkak menghampiri surga itu. Wa yukhayyalu wajadtuha mal'ah. Kemudian pemuda tadi menghayalkan bahwasanya surga itu telah penuh, tidak ada tempat baginya. Fayati, kemudian dia datang lagi kepada Allah dan berkata, "Rabbi, inni wajadtuha mal'ah." Sungguhnya surga telah penuh. Kemudian Allah berfirman lagi, "Izhab fadkhulil jannah," engkau pergi masuk ke dalam surga. Didatang lagi merangkak orang pemuda tadi dalam keadaan merangkak susah payah menghampiri surga, dan dilihatnya, dibayangkannya lagi bahwa surga itu telah penuh. Datang lagi kepada Allah, mengadu, "Ya Allah, surga ini telah penuh." Kemudian Allah berfirman, "Izhab fadkhulil jannah laka misla dunya wa asyrata amsalihha." Pergilah engkau masuk ke surga, sesungguhnya bagimu seperti dunia dan seisinya. Bukan hanya itu saja, namun 10 kali lipat dunia dan seisinya. Surga untuk orang yang paling rendah. Surga untuk orang yang terakhir kali masuk surga, kenikmatannya demi Allah mengalahi kenikmatan kita selama kita hidup di muka bumi ini. 10 kali lipat dunia ini kita kuasai. Orang terakhir masuk surga.
Bagaimana kedudukan Rasulullah dan orang-orang soleh yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, kemudian dihadapkan di hadapan Allah dan dimasukkan ke surganya Allah, surga Firdaus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mempunyai tujuan hidup kita. Dan bagaimana tujuan hidup orang-orang yang beriman ini? Bagaimana seorang itu menggapai tujuan hidupnya? Allah telah menggambarkan bahwasanya tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini kita introspeksi diri kita. Banyakkah amal kita atau sedikitkah amal kita? Banyakkah dosa kita atau sedikitkah dosa kita? Jika kita merasa amal kita telah banyak, maka ditambah. Jika merasa dosa kita telah banyak, istighfar, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghadap Rabb-Nya dengan hati yang bersih. Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam kuduah. Nabi Ibrahim ialah kuduah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghadap Rabb-Nya dengan hati yang bersih. Para syuhada yang meninggal tatkala membela agama Allah telah menghadap Allah dengan hati yang bersih. Para solihun, orang-orang yang soleh, telah menghadap Rabb-Nya dengan membawa hati yang bersih. Sekarang tanyakan pada diri kita, mampukah kita untuk menghadap Rabb kita dengan hati yang bersih? Raja di atas raja-raja, kekuatan di atas kekuatan, siksaan yang lebih keras dari siksaan-siksaan di lainnya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.